Saya, saat ini saya berada dalam keluarga besar yang belum mengenal sunnah. Hanya saya dan anak-anak yang baru belajar sunnah. Sebagian besar keluarga semua menganggap berislam yang umum, yang mungkin masih banyak melakukan tradisi-tradisi subhat dan bahkan mungkin bid'ah. Sebagai contoh tahlilan, saya khawatir kelak ketika misal ada anggota keluarga atau orang tua saya sendiri yang wafat terlebih dahulu, lalu keluarga mengamalkan amalan tahlil 3, 7, 40 hari dan lain sebagainya. Sedangkan Ana sangat mengingkari hal tersebut. Bagaimana sikap Ana karena pasti akan dianggap sebagai anak yang tidak berbakti. Apakah yang harus saya lakukan? Baik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan banyak dialami oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, apakah kita berbakti kepada kedua orang tua ataukah tidak? Standarnya bukan pandangan manusia, ya. Standarnya bukan pandangan manusia. Standarnya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak? Bahkan bakti kita kepada kedua orang tua itu tidak mutlak sesuai pandangan orang tua kita. Tidak mutlak sesuai pandangan orang tua kita. Ada beberapa keadaan yang walaupun orang tua kita tidak suka kepada kita, kita harus menjalankan yang seperti itu. Walaupun orang tua kita merasa kita durhaka. Contohnya ya, seperti hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Misalnya orang tua ingin kita membelikannya rokok, atau kita membelikannya alat musik, atau kita memberikan atau mengambil pinjaman untuk orang tua ke bank, ya, pinjaman yang ada ribanya, dan amalan-amalan kemaksiatan yang lainnya. Di sini bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tidak melakukan hal tersebut. Walaupun orang tua menganggap kita durhaka. Tapi di mata Allah kita belum durhaka. Karena Allah tidak menginginkan itu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk apabila dalam rangka kemaksiatan kepada sang khaliq. Makanya hadis tadi, ridha walidain fi ridha rabbi ridha rabbi fi ridha walidain wa sakhatur rabbi fi sakhatihima. Ridhanya Allah sebagai Rabb kita itu tergantung keridhaan kedua orang tua kita. Ini pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, kita jangan memperdulikan keridhaan orang tua. Makanya tadi saya sebutkan ayat di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan pada sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka jangan engkau taati keduanya. Coba lihat kata-kata jangan engkau taati keduanya. Kalau orang tua sudah memaksa anaknya, kemudian anaknya tidak mentaatinya, bagaimana marahnya orang tua? Bagaimana marahnya orang tua? Tapi Allah tidak katakan ini perbuatan durhaka, tidak. Coba lihat kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendakwahi orang tuanya, mendakwahi ayahnya. Wahai ayah, jangan sampai engkau beribadah kepada syaitan. Jangan sampai engkau beribadah kepada sesuatu yang engkau tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa mendatangkan kebaikan apapun kepada engkau. Ya, wahai orang tuaku yang aku cintai, aku takut apabila nanti azabnya Allah Subhanahu wa taala menimpamu. Apa kata orang tuanya? Qala araghibun anta
an alihati ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apa engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi la arjumannak. Kalau engkau tidak berhenti dari dakwah ini, aku akan merajammu, akan melemparimu dengan batu. Ini kemarahan orang tua yang sangat sangat besar. Ini jelas ya, orang tuanya Nabi Ibrahim tidak ridha kepada Nabi Ibrahim, tapi tidak dikatakan Nabi Ibrahim tidak berbakti kepada ayahnya, tidak. Ya. Karena kemarahannya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam masalah yang ditanyakan tadi. Apalagi itu berdasarkan pandangan orang lain, bukan berdasarkan pandangan orang tua. Kalau orang tua menganggap kita tidak berbakti, padahal sebenarnya kita berusaha untuk menerapkan syariat Islam saja, seperti itu tidak ada masalah dan tidak mengganggu kebaktian kita kepada orang tua, apalagi pandangan orang lain. Maka lakukan sesuai dengan syariat Islam dan gantilah amaliyah-amaliyah tersebut dengan amaliyah yang disyariatkan.